Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Soleh dan soleha, kaifahalukum? Ana bikhair, alhamdulillah. Masya Allah ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita patut bersyukur kita bertemu kembali di semester yang kedua ini. Insya Allah kita akan belajar hari ini, belajar bahasa Indonesia. Silakan dipersiapkan bukunya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Soleh dan soleha, siapkan bukunya tematik yang kelima. Kita akan belajar bahasa Indonesia masuk ke subtema yang pertama. Ustadz tidak tulis di sini, tapi antum siapkan sendiri ya di rumah ya. Oke, baik, pelajaran kali ini yaitu tentang perbedaan cuaca, iklim, dan musim. Kalian pasti pernah tahu ya, atau pernah mendengar tentang cuaca, iklim, dan musim. Kira-kira apa sih perbedaannya? Baik, perbedaannya yang pertama, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di satu tempat dalam waktu tertentu. Misalnya, contoh ya. Contoh cuacanya berawan, atau cuacanya mendung, atau cuacanya terik. Gitu ya. Itu keadaan udara di suatu tempat di waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah iklim. Nah, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang sangat panjang, ya. Contohnya di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Kenapa? Karena di Indonesia itu cuacanya musimnya itu kalau nggak hujan ya kemarau ya. Kondisi rata-rata cuacanya ya mendung, hujan, berawan gitu ya. Atau cerah. Nah, itu yang disebut dengan iklim. Jadi kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Kemudian musim. Nah, musim itu keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Yang tadi disebutkan bahwa Indonesia itu memiliki dua musim. Ya. Musim yang pertama adalah musim penghujan, yang kedua adalah musim kemarau. Musim penghujan dan musim kemarau ini bergantian ya. Kurang lebih itu 6 bulan sekali. Jadi musim kemaraunya 6 bulan, musim penghujannya 6 bulan. Kemudian awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air di langit atau udara. Kumpulan titik-titik air di langit itu biasanya awannya berwarna hitam ya, atau awan gelap. Sedangkan kumpulan dari udara awannya biasanya berwarna putih yang sering bergerak. Yang mudah bergerak tertiup angin itu biasanya adalah awan udara ya, yang sering kita lihat di dataran tinggi. Contohnya ketika kita berada di puncak gunung, misalnya di Dieng, nah kita berada di atas awan. Nah, awan itu adalah awan udara. Nah, sedangkan awan hujan biasanya yang gelap, yang mendung gitu, nah sering terjadi hujan. Kemudian ada lembaga yang meneliti cuaca di Indonesia. Ada nggak? Ada ya ternyata. Nah, di Indonesia ada lembaga yang bertugas khusus memperkirakan keadaan cuaca. Namanya adalah BMKG. BMKG itu adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Singkatannya BMKG. B-nya itu badan, M-nya itu meteorologi, K-nya adalah klimatologi, G-nya adalah geofisika. Kemudian kita belajar pengaruh perubahan cuaca bagi manusia, terutama cuaca yang ekstrim ya. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim itu dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit, di antaranya flu, mimisan, sesak nafas, dan saluran pernafasan yang lain. Nah, flu itu biasanya terjadi pada saat musim hujan ya, karena dingin.
Mimisan itu sering terjadi pada musim kemarau. Biasanya musim kemarau, mataharinya sangat terik, kemudian panas-panasan, nanti dari hidung itu keluar darah. Nah, itu yang disebut dengan mimisan. Alhamdulillah kita tidak pernah ya. Mungkin ada yang pernah ya, sesekali. Nah, kemudian ada sesak nafas. Nah, sesak nafas itu juga sering terjadi pada orang yang kena penyakit asma ya. Karena penyakit asma biasanya kan alergi udara dingin. Jadi kalau udara dingin, sesak nafas gitu ya. Nah, kemudian saluran-saluran pernapasan yang lain. Contohnya batuk gitu ya. Nah, ini pengaruh dari perubahan cuaca yang ekstrim. Contohnya dari panas, tiba-tiba hujan, atau tiba-tiba panas lagi gitu ya. Nah, kemudian perubahan cuaca ini di masing-masing tempat itu ternyata berbeda-beda ya. Maaf, perbedaan cuaca itu ternyata berbeda-beda. Ada tempat yang panas, ada yang tempat yang hujan gitu ya. Contohnya misalnya di daerah Bogor itu kan sering hujan. Kita naik motor pakai jas hujan ke Jakarta, ternyata tiba-tiba di Jakarta terang, bahkan belum hujan sama sekali gitu ya. Nah, itu perbedaan cuaca itu antara satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Itu disebabkan oleh perbedaan suhu dan kelembapan udara. Ya, perbedaan suhu itu panas atau dinginnya satu tempat ya. Nah, kelembapan udara itu banyak sedikitnya kadar air di dalam udara gitu ya. Nah, contohnya hujan atau panas di satu tempat yang berbeda. Kemudian perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Jadi contohnya ya, cuaca ekstrim itu adalah perubahan cuaca secara cepat dan tiba-tiba ya, tiba-tiba panas, kemudian dari panas tiba-tiba hujan, atau mungkin hujan panas, pernah ya, hujan tapi mataharinya ada. Nah, itu perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Ya, contohnya petir, angin puting beliung ya, dan tiba-tiba panas. Oke, apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Ya, perubahan cuaca itu adalah peristiwa alam yang terjadi di satu wilayah yang ditandai dengan perubahan aktivitas seperti cerah, berawan, mendung, atau hujan. Apa yang dimaksud dengan musim pancaroba? Ya, pernah dengar ya musim pancaroba? Nah, jadi kan di Indonesia ada dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, perubahan antara musim kemarau ke musim penghujan itu yang disebut dengan pancaroba. Atau perubahan dari musim kemarau ke hujan kan mengalami perubahan ya, itu juga disebut dengan musim pancaroba. Jadi musim pancaroba adalah masa peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau, atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian iklim. Ya, pembagian iklim. Pembagian iklim di bumi itu terbagi menjadi 4 ya. Nah, namun kita mungkin lebih bahas spesifiknya atau lebih detailnya nanti ya. Nah, jadi pembagian musim itu di bumi itu ada 4. Yang pertama tropis. Yang kedua ada subtropis. Yang ketiga ada musim sedang, iklim sedang dan iklim dingin. Nah, tapi yang jelas di Indonesia itu ada iklim tropis, ya. Di Indonesia itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu ditandai dengan adanya 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Gitu ya. Kemudian ada iklim subtropis. Nah, iklim subtropis itu ditandai dengan 4 musim, yaitu musim panas. Jika di luar negeri, di Eropa atau di Amerika atau bahkan di Cina itu ada 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Jadi ada 4 musim ya.
Jadi berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada musim kemarau dan musim hujan. Tapi kalau di sana, di luar negeri atau di belahan bumi yang lain, itu ada musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas gitu ya. Kalau dingin dingin banget sampai hujan salju. Kalau panas panas gitu ya. Nah, kemudian ada apa? Daunnya berguguran itu musim gugur. Kemudian ada bunganya bermekaran itu namanya musim semi gitu ya. Mungkin nanti kita lanjutkan di lain kesempatan ya untuk apa? Musim dan iklim ya. Baik untuk pembelajaran hari ini sementara kita cukupkan itu dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik, itu saja kita tutup pembelajaran hari ini. Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.